adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Kak Evi berharap kalian semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini akan ditemani oleh teman-teman kalian loh. Teman-teman yang cantik-cantik. Kita panggilin yuk. Siapa ya? Hana, Chelsea. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi di ibadah kita hari ini bersama Hana dan Chelsea. Teman-teman, ayo kita ke bawah yuk. Seneng banget ya Chelsea. Walaupun kita ibadah online, kita masih bisa tetap memuji Tuhan. Iya Kak, seneng banget. Teman-teman, ayo kita menyanyikan pujian ini. Lagunya lagu Tuhan Yesus yang terbesar. Karena kasih Tuhan Yesus paling besar bagi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Benar Kak? Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Kalian harus tetap semangat ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Teman-teman, bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau naikin satu pujian lagi. Walaupun kita kecil, kita bisa mempengaruhi dunia. Dipilih Tuhan jadi anak-anak luar biasa.
Yesus memanggilku ke dalam ikanku, laskar terangnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya, karena aku kecil-kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya, karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku. Teman-teman, hitungan 1, 2, 3 kita lompat ya. 1, 2, 3. Kecil-kecil bersinar. Teman-teman, senang banget ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Senang banget nih sampai keringetan. Oh ya teman-teman, kali ini sekarang kita ingin menyanyikan lagu Bapa Kami yang baik. Kita menyanyikan lagu ini karena Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang paling baik sama kita. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ayo teman-teman, kita menyanyikan satu pujian ini. Bapakku yang Baik. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata
berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa mengerti apa yang sudah kami dengar dan bisa lebih rajin lagi membaca Alkitab, baca saat teduh, bahkan menulis saat teduh Tuhan, dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, setelah tadi kita memuji Tuhan bersama-sama, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabnya ya, dan duduk dengan manis. Dikisahkan sebelumnya, kapal yang ditumpangi Paulus hancur berantakan. Tapi, walaupun kapalnya sudah hancur berantakan, tidak ada satupun penumpang yang mati tenggelam loh adik-adik. Sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan pada Paulus. Wow, keren ya. Semua ada dalam penjagaan Tuhan. Paulus dan para penumpang lainnya akhirnya terdampar atau sampai di suatu pulau. Pulau apakah itu? Kita lanjutkan kembali ceritanya ya adik-adik. Setelah Paulus dan penumpang lainnya tiba dengan selamat di pantai, barulah mereka tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Pulau Malta itu terletak 80 km di selatan dari Italia. Penduduk Pulau Malta sangat ramah. Mereka menyalakan api besar atau api unggun untuk menghangatkan Paulus dan lainnya. Karena hari telah mulai hujan dan hawa terasa dingin. Paulus tidak berdiam diri. Ia pun memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Lalu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Ih, seram. Dan ular itu pun menggigit Paulus. Aduh, digigit ular kan mengerikan ya adik-adik. Pasti sakit sekali. Selain bisa membuat kita terluka, gigitan ular juga bisa menyebabkan kematian. Wah. Lalu, apa yang terjadi kemudian ya dengan Paulus? Ketika orang-orang di Pulau Malta melihat ular itu menggigit tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun luput dari badai laut, sekarang ia tidak dibiarkan hidup. Tapi Paulus mengibaskan atau melemparkan ular itu ke dalam api. Dan Paulus sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun, penduduk di Pulau Malta mengira kalau Paulus akan bengkak atau mati seketika itu juga. Akan tetapi, sesudah lama menanti-nanti, penduduk di Pulau Malta melihat bahwa tidak terjadi apa-apa pada Paulus. Paulus tetap sehat dan baik-baik saja. Wow.
Keren ya adik-adik. Itulah bukti kalau Tuhan menyertai orang yang memberitakan Injil dengan tanda-tanda mukjizat. Lalu, dikisahkan tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu memimpin di suatu daerah ya adik-adik. Nama gubernur itu Publius. Gubernur Publius menyambut dan memberi makan Paulus dan lainnya dengan ramahnya selama 3 hari. Diceritakan juga dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8, ketika itu ayah Publius sakit demam dan disentri. Kemudian Paulus masuk ke kamarnya, berdoa, serta menumpangkan tangan ke atas ayah Publius. Dan apa yang terjadi kemudian? Yes! Mukjizat terjadi kembali adik-adik. Ayah Publius sembuh. Sesudah peristiwa itu, akhirnya datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Wah, puji nama Tuhan. Tuhan betul-betul hebat dan dahsyat ya adik-adik. Mengerjakan banyak mukjizat yang luar biasa melalui kehidupan Paulus, seorang pemberita Injil yang luar biasa. Orang-orang di Pulau Malta sangat menghormati Paulus. Dan ketika Paulus dan yang lainnya hendak pergi dari Pulau Malta, penduduk di sana menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Paulus dan yang lainnya. Luar biasa ya mukjizat Tuhan. Keren. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertama, kita tadi pelajari kalau Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang memberitakan Injil dengan tanda-tanda mukjizat loh. Karena itu yuk kita beritakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Misalnya kepada temanmu atau saudaramu, atau bisa juga sepupu-sepupumu yang belum kenal Yesus. Caranya gimana Kak? Kan belum bisa bertemu karena masih pandemi. Kamu bisa memberitakan Injil lewat telepon, atau video call, atau bisa lewat Zoom, keluarga misalnya. Tuhan pasti memberikan hikmat kepadamu saat kamu memberitakan Injil. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari kalau Tuhan ingin kita menunjukkan sikap kasih kepada sesama. Tadi Paulus berdoa untuk ayah Publius yang sedang sakit dan sembuh. Paulus jadi berkat di Pulau Malta. Begitu juga dengan hidup kalian. Tuhan ingin adik-adik dan kakak juga bisa membagikan kasih kepada sesama, berbuat kasih kepada sesama. Gimana caranya Kak? Lewat hal sederhana. Misalnya, bisa membantu orang tua di rumah. Untuk kakak-kakak yang ada di kelas besar, misalnya bisa menyapu rumah, atau membantu ibu mencuci piring. Bisa juga membantu ibu memasak di dapur. Misalnya kamu memotong-motong wortel saat ibu sedang memasak sayur sop, atau membantu mencuci sayuran. Wah, pasti ibu kalian senang sekali ada yang membantu. Kalau untuk adik-adik yang masih di kelas kecil, adik-adik bisa membantu ibu di rumah dengan cara membereskan kembali mainan adik-adik saat sudah tidak dipakai lagi ya. Saat kalian sudah selesai bermain, masukkan kembali mainan-mainannya ke tempat yang semula. Wah, ibu atau mama kalian pasti senang sekali. Nah adik-adik, mempraktekkan firman Tuhan itu caranya sederhana loh. Yang penting hati kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Wah, pasti ada banyak berkat saat kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayo diambil Alkitabnya ya.
Mari kita sama-sama buka ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Markus 16 ayat 15. Sekali lagi ya, Markus 16 ayat 15. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan papa mamanya ya. Untuk adik-adik yang sudah di kelas besar, yuk kita sama-sama baca dulu ayatnya ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wow, itu pesan Tuhan yang sangat penting buat kita ya. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah adik-adik, sekarang saatnya berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Pertama-tama untuk adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ingin mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, boleh angkat tangan dan ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa saya. Tuhan, sekarang saya undang masuk ke dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan sudah menjadi Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup saya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang sudah lahir baru, mari kita sama-sama bagikan hidup kita jadi berkat buat banyak orang, buat kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, tolong kami semua, adik-adik dan kakak juga, untuk sama-sama praktekkan firman Tuhan hari ini. Mau membagikan Injil pada orang-orang yang belum kenal Yesus dan kasih-Nya yang luar biasa. Mau membagikan kasih kepada sesama, berbuat kasih kepada sesama dengan cara-cara yang sederhana. Ajari kami Tuhan Yesus, berikan kami sukacita dan kerelaan hati saat melakukannya. Berikan kami keberanian juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik, papa mama, dan setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Berkati kami semua Tuhan, dan ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan ya sudah selesai hari ini. Terus semangat ya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik. Oh adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Lisa bersama Tia dan Ada kegiatan minggu ini kita akan membuat spinner. Yuk kita cek bahan-bahannya. yuk. Bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar karton atau kalender bekas, bisa kita gunakan, gunting, koin 1000, lem, jangka, atau kalau nggak punya jangka bisa kita gunakan mangkuk, alat tulis dan pensil warna. Langkah pertama yang kita lakukan adalah karton yang sudah disediakan kita lipat menjadi 2. Kalau kakak pakai kalender bekas, jadi dilipat tujuannya supaya bolak-balik kita mempunyai latar belakang yang putih. Lalu kita lem seluruh bagian. Setelah itu kita tempelkan.
Kita biarkan dulu sesaat sampai cukup kering, baru bisa kita gunting. Sambil menunggu kita cetak di bahan ini. Bentuknya lingkaran, terserah mau pakai jangka atau mau pakai mangkuk juga boleh, tinggal dilingkari ya. Setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, kita tinggal membuat gambar, dikreasikan. Kali ini kakak mau bikin bintang. Kita tinggal tarik garis. Nah, ini gambar yang sudah jadi. Setelah ini kita lubangi di sekitar poros. Hati-hati ya, ini mungkin harus orang tua yang mengerjakan. Untuk memasukkan koin, kita harus lubangi selebar koin. Kira-kira segini ya, kurang lebih, supaya koinnya bisa masuk ke tengah. Dia tidak longgar, tidak mudah lepas. Sudah jadi. Kakak punya satu lagi kreasi yang model bentuknya bunga, di sketsa dulu sama, jadi bisa kita mainkan. Cara bermainnya begini nih. Ini mainan kakak zaman dulu. Nah, spinner ala Kak Liza. Bagus nggak adik-adik? Nah, seru ya. Kakak dan adik bisa bermain bersama di rumah. Jangan lupa dibuat di rumah ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Teman-teman, sekarang kita mau lihat teman-teman kita yang mau bagi berkat. Ayo kita saksikan. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
ibadah hari ini ada teman-teman kalian yang memuji dan menyembah Tuhan. Juga firman Tuhan hari ini luar biasa ya adik-adik. Hari ini kita akan menutup ibadah bersama-sama. Adik-adik, yuk kita berdoa buat negeri kita Indonesia. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Di bulan Agustus ini Tuhan, kami memperingati hari kemerdekaan negeri kami Indonesia Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati negeri kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Berkati seluruh para menteri Tuhan. Berkati kepala daerah Tuhan, Bapak Gubernur kami Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota kami Tuhan. Berkati seluruh kepala desa Tuhan. Berkati setiap RW dan RT Tuhan, dan yang terutama berkati setiap keluarga Tuhan. Selama pandemi ini, selama PPKM ini, biarlah kami terus semangat Tuhan, dan kami terus boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menutup bungkus setiap adik-adik kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarpun adik-adik kami masih kecil, tapi mereka akan memberi pengaruh bagi dunia. Mereka akan menjadi generasi yang berdampak, generasi yang tangguh, generasi yang hebat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas kembali Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudahi ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.